Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM 220420087 akan mempresentasikan tentang isu kontemporer holding BUMN, yaitu pentingnya standar prosedur operasi untuk tata kelola perusahaan yang baik. BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai tulang punggung ekonomi, BUMN diharapkan berkontribusi yang besar pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, BUMN sering menghadapi tantangan manajerial, seperti efisiensi operasional, pengelolaan aset, dan transparansi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan holding BUMN. Holding BUMN bertujuan untuk mengelompokkan beberapa perusahaan di bawah satu entitas induk untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan nilai pasar perusahaan. Dalam implementasinya, standar prosedur operasi atau SOP menjadi alat penting untuk memastikan bahwa tata kelola yang baik sesuai dengan regulasi yang ada dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Konsep dasar holding BUMN. Holding BUMN adalah struktur perusahaan yang dirancang untuk mengelola anak perusahaan secara lebih efisien. Berdasarkan artikel yang saya review, holding BUMN dibentuk untuk mengelola aset secara lebih terintegrasi, menciptakan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Namun, di Indonesia, pengaturan hukum mengenai holding BUMN masih belum lengkap. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas hanya membahas penggabungan seperti merger dan akuisisi, tetapi belum membahas secara spesifik mengatur holding BUMN. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dan BUMN dalam membangun holding yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya SOP dalam holding BUMN. SOP adalah pedoman operasional yang bertujuan untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan visi, misi, dan regulasi yang berlaku. Dalam holding BUMN, SOP membantu memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan transparan dan akuntabel, mengurangi risiko kerugian negara akibat salah kelola. Sebagai contoh, SOP yang baik dapat membantu perusahaan mengidentifikasi aset yang kurang produktif dan merancang strategi untuk memanfaatkannya secara maksimal. SOP juga memudahkan koordinasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan, sehingga keputusan bisnis menjadi lebih terstruktur dan terarah. Selanjutnya yaitu implementasi SOP di holding BUMN. Beberapa holding BUMN di Indonesia, seperti holding migas dan holding pertanian, telah menerapkan untuk mengelola aset dan operasional mereka. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman di SOP di tingkat operasional, sehingga implementasinya tidak selalu konsisten. Solusi untuk masalah ini adalah memberikan pelatihan yang terfokus pada SOP dan memastikan bahwa setiap karyawan memahami pentingnya pedoman ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait SOP untuk holding BUMN agar tercipta kepastian hukum dan pengelolaan aset negara. Aspek Good Corporate Governance atau GCG dalam SOP. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sangat relevan dengan konteks SOP. Good Corporate Governance memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh holding BUMN dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Indikator keberhasilan implementasi Good Corporate Governance melalui SOP mencakup keberadaan audit internal yang kuat, pelaporan keuangan yang transparan, dan mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Dengan Good Corporate Governance, holding BUMN dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik lebih banyak investasi. Isu-isu kontemporer lain dalam BUMN.
Selain SOP dan good corporate governance, ada beberapa isu lain yang perlu diperhatikan seperti digitalisasi, efisiensi kinerja, dan tanggung jawab sosial. Digitalisasi misalnya dapat membantu holding BUMN meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses dan analisis data. Di sisi lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian. Holding BUMN dapat diharapkan menjalankan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Penutup. Peran SOP sangat besar dalam keberhasilan holding BUMN. Dengan SOP yang baik, holding BUMN dapat mengelola aset lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Beberapa saran atau rekomendasi yang diajukan adalah memperkuat regulasi terkait SOP, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan memastikan bahwa implementasi SOP mencerminkan prinsip good corporate governance. Dengan demikian, holding BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Sekian pembacaan materi atau presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.